Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai list. Apa sih itu list? List adalah value yang terdiri dari value yang berurutan. Maksudnya gimana sih? Maksudnya value itu artinya nilai, atau value itu maksudnya nilai atau data lah, paling gampang seperti itu. Contohnya begini, pisang, apel, mangga, jeruk. Jadi satu data yang ada urutannya. Urutannya itu artinya pisang, apel, mangga, jeruk. Bisa dibalik-balik, tapi yang jelas sesuai dengan apa yang ditulis pada awal. Maksudnya pada awal itu artinya urutannya ini tidak selalu alfabetikal. Jadi urutannya itu bebas sesuai dengan kepentingan dari programmernya. Lalu list itu bisa terdiri dari integer, bisa boolean, bisa float, bisa integer, macam-macam gitu. Jadi intinya dalam satu list itu bisa macam-macam. Integer semua bisa, terus campur-campur juga bisa. Lalu yang dimaksud dengan urutan itu adalah begini. Pada sebuah list itu ada yang namanya indexing. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan indexing itu begini. Contoh, variabel buah itu mengandung list dengan data pisang, apel, mangga, jeruk, seumpama. Nah, pisang ini adalah buah dengan urutan pertama. Pertama pada data sebuah list itu adalah dimulai dari 0. Jadi, buah 0, buah 1, buah 2, buah 3. List itu ditandai dengan kurung kotak seperti ini. Sama juga dengan penunjukannya. Jadi penunjukan seperti ini, indexing seperti ini, itu mulai dari 0 dan seterusnya sampai dengan habis listnya, seperti itu. Lalu indeks. Kita bisa coba. Jadi dalam variabel buah, yaitu ada pisang, apel, mangga, jeruk. Kita bisa coba untuk mengprint buah 0, buah 1, buah 2, dan buah 3. Hasilnya adalah pisang, apel, mangga, jeruk. Seperti itu. Adik-adik nanti bisa dicoba saja ini diketikkan seperti apa yang ada di sini. Nanti hasilnya akan seperti yang tampil di sini. Indeks. Bagaimana sih cara penggunaannya? Cara penggunaannya contoh seperti ini. Contohnya adalah variabel hewan yang terdiri dari kucing, anjing, ayam, dan singa. Lalu ketika kita print dengan hewan 0 ditambah makan ditambah hewan 2. Hewan 0 adalah kucing karena pertama kali itu 0. Lalu 1, 2. 2 adalah ayam, berarti kucing makan ayam. Hasilnya seperti itu. Nah, gimana sih kalau sekarang seumpama kita nih mau ngeprint tapi nomornya itu di luar dari jumlah yang ada pada variabel listnya, datanya. Contoh ini datanya ada 4, berarti kan 0, 1, 2, 3. Tapi ini coba ngeprintnya itu print hewan 100. Artinya kan nggak ada nih 100. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi adalah error. List index out of range. Artinya list 100 ini tidak ada di dalam indeks 100 itu tidak ada di dalam data hewan yang ada di sini, seperti itu. Lalu, list itu gimana sih? Kita bisa pakainya apa aja gitu. Di sini bisa dilihat ketika kita coba pakai koma 0 di sini ada kan terjadi error, yaitu list ini must be integer or slice. Jadi untuk penunjukan sebuah list itu hanya bisa menggunakan integer atau slice. Apa sih slice? Habis ini saya terangin. Nah, ini kan float karena ada komanya. Kalau koma itu float, jadi nggak bisa. Nah, terus selanjutnya adalah list in list. Apa sih maksudnya list in list gitu? Jadi, list itu bisa terdiri dari list yang berada dalam list, seperti itu. Jadi, variabel stok ini itu mempunyai
2 buah data. Jadi datanya apa? Datanya yang pertama adalah data satu list dengan string seperti ini. Jadi stok ini data pertama adalah pisang, apel, jeruk, grup pisang, apel, jeruk, dan data yang kedua adalah 10, 20, 15. Jadi, bagaimana sih cara untuk menunjukkannya? Menunjukkannya gampang. Stok yang pertama, data pertama, artinya yang 0 adalah blok yang ini. Sedangkan blok yang kedua itu adalah yang 1. Itu adalah blok angka. Jadi kalau dicoba semua stok 0, 0. Artinya stok dengan data blok 0 dengan data yang 0 juga. Jadi yang pertamanya ini. Berarti stok blok yang integer, data yang 0 ini. Data yang 1 apel, data yang kedua jeruk. Sama juga dengan yang di blok selanjutnya. Blok yang kedua itu adalah stok 1. Stok 1 itu artinya stok pada data yang kedua. Terus yang 0, 0 itu artinya berarti yang pertama ini. Berarti ketemunya 10. Seperti itu, paham ya? Terus, kalau umpama nih indeksnya itu dikasihnya angkanya minus jadinya gimana gitu. Angka minus itu artinya minus itu boleh dimulai dari minus 1. Minus 1 itu artinya menunjukkan mulai dari data yang terakhir. Jadi minus 1 contoh dalam variabel hewan itu ada macan, buaya, kucing, kambing. Minus 1 itu menunjukkan kambing. Jadi minus itu menunjukkan dari kanan dulu, dari angka yang dari data yang paling terakhir. Beda dengan tadi, kalau plus atau 0, 0 itu macan 0. Terus ini 1, 2, 3. Tapi kalau minus, ini minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Seperti itu. Ada bisa langsung coba aja. Terus slice. Apa sih slice? Slice itu adalah jika kita ingin menunjuk atau memilih data-data yang ada pada suatu variabel, yang ada pada list, itu kita cuma pengennya pengen buaya sama kucing aja. Kita cuma pengennya nomor berapa sama nomor berapa aja, seperti itu. Itu gimana sih caranya? Caranya adalah menggunakan slice. Slice itu apa? Slice itu dengan cara titik 2 seperti ini. Contoh, hewan 0.22. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah dimulai menunjukkan pada variabel hewan, dimulai dari data pertama atau 0 sebanyak 2 data. Jadinya artinya mulai dari 0 sebanyak 2 berarti macan dan buaya. Hewan 1.22 artinya adalah dimulai dari data kedua atau nomor 1 atau indeks nomor 1. Indeks nomor 1 berarti buaya karena indeks yang pertama kan 0. 0 itu macan. Yang indeks 1 itu berarti ini. Indeks nomor 1 sebanyak bukan sebanyak 2, tapi diakhiri pada yang indeks nomor 2. Artinya kucing. Berarti dimulai dari buaya sampai kucing. Tapi kucingnya ini tidak termasuk gitu. Jadi yang 0.2 itu artinya 0 macan, buaya, 2-nya di sini. Berarti hanya ngambil yang di sini. Hanya ngambil macan dan buaya. Paham ya? Berarti ini adalah akhirnya. Ini di akhirnya. Seperti itu. Terus yang ketiga adalah contoh ini 03. 03 itu adalah bukan sebanyak 3, tapi adalah akhirnya dimulai dari indeks yang pertama, diakhiri dari indeks yang ketiga. Indeks 0, 1, 2, 3. Tapi 3-nya ini nggak masuk. Berarti munculnya adalah macan, buaya, kucing. Sama juga dengan yang ini. Dimulai indeks 0, lalu diakhiri dengan indeks nomor 4. Indeks nomor 4 mana? Nggak ada kan? Karena indeks nomor 4 nggak ada di sini, berarti karena yang diambil adalah sebelum dari indeks nomor 4. Berarti indeks 3 masuk. Berarti indeksnya 0, 1, 2, 3. Seperti itu. Ini penjelasan mengenai slice. Paham nggih? Dicoba aja. Biar lebih paham itu dicoba aja.
Ini langsung di-copy-in aja atau diketik seperti itu, dicoba aja, dijalankan. Ini ya udah seperti ini aja. Persis plek seperti ini nggak apa-apa. Lalu jumlah. Jumlah itu maksudnya apa sih gitu? Jumlah itu adalah jumlah berapa banyak data yang ada pada suatu variabel. Jadi contoh ini jumlah paling gampangnya seperti yang saya bilang tadi. Jumlah itu caranya untuk mengetahui berapa jumlah data yang ada pada variabel tersebut itu caranya adalah menggunakan fungsi len. Len itu sebenarnya length biasanya, length, tapi biar lebih singkat dipakailah len seperti itu. Nah, len hewan berarti hewan ini ada hasilnya adalah 2. Kenapa 2? Ini kan datanya banyak. Kenapa cuma 2? Karena pada variabel hewan itu hanya terdiri dari 2 blok data. Jadi datanya ada 2 blok data list seperti ini. Jadi yang diambil adalah parentnya hewan ini ada 2 child yang isinya adalah list string dan list integer di sini. Berarti len hewan sama dengan 2. Lalu sama len hewan 0. Len hewan 0 adalah berarti hewan yang di blok data pertama. Ini indeks 0. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4. Lalu len hewan 1 berarti variabel hewan indeks 1. Indeks 1 itu berarti blok kedua. Ini ada 1, 2, 3. Hasilnya 3 seperti itu. Paham nggih? Lalu merubah value. Gimana sih caranya merubah value? Jadi datanya ini seperti yang sudah pada saya jelaskan sebelumnya bahwa list itu adalah mutable. Artinya data-datanya itu bisa dirubah atau boleh dirubah. Jadi kita mau bisa coba di sini adalah bagaimana sih caranya merubah data yang ada pada list. Pertama ini variabel hewan contoh. Macan, buaya, kucing, kambing. Hewan min 1 itu artinya apa? Dari kanan, berarti ini kambing sama dengan anjing. Ketika kita alter di sini, jadi ini nama data kambing ini sudah berubah menjadi anjing dengan di sini. Berarti ini print hewan munculnya adalah macan, buaya, kucing, anjing. Seperti itu. Caranya seperti ini. Lalu, menggabungkan list. Bisa nggak sih kita semua ada 2 nih. Satu variabel hewan. Variabel hewan isinya adalah macan, buaya, kucing, kambing. Lalu yang kedua adalah variabel angka. Angka isinya 1, 2, 3. Ketika kita gabungkan, itu cukup hanya dengan menggunakan operator tambah. Hewan plus angka sama dengan macan, buaya, kucing, kambing. 1, 2, 3. Seperti ini. Berarti data ini langsung ditempel dengan data ini. Tapi jadinya itu adalah datanya langsung berurutan, tidak blok masing-masing. Paham ya? Langsung berurutan. Artinya berurutan adalah digabung menjadi satu list dengan satu blok. Ini bisa dilihat hasilnya adalah satu blok, bukan 2 blok. Kalau ini kan 2 blok. Jadi artinya ini sendiri. Tapi kalau ini itu satu blok. Jadi ini adalah sama. Ini jadi variabel hewan angka gitu, umpama. Dinamakan sama variabel hewan angka berarti hewan angka 0 itu macan, 1-nya buaya, 2-nya kucing, 3-nya kambing, 4-nya 1, 5-nya angka 2 ini. Seperti itu dan seterusnya. Paham ya? Terus mereplikasi list. Maksudnya mereplikasi itu apa sih gitu? Jadi ya di intinya dibuat replikanya, didouble intinya paling gampang begitu. Caranya gimana? Caranya adalah dengan menggunakan operator kali. Contoh ini, hewan sama dengan macan buaya. Kan isinya dua nih datanya. Ketika variabel hewan ini dikalikan 3, hasilnya adalah seperti ini. Buaya, macan buaya, macan buaya, macan buaya. Direplikasi sebanyak 3 kali sesuai dengan yang diminta di sini, sesuai dengan yang diperintahkan di sini, seperti itu. Lalu menghilangkan value. Gimana sih caranya? Jadi data pada list itu mutable, jadi bisa ditambah, bisa dikurang. Cara mengurang atau menghilangkannya adalah dengan perintah del.
del hewan 0. Hewan 0 itu apa? Hewan 0 itu macan. Berarti ketika hewannya ada di sini ada 4, macan, buaya, kucing, ayam. Lalu ini del hewan 0. Del hewan 0 itu berarti macan yang dihilangkan. Berarti hasilnya tinggal buaya, kucing, ayam. Seperti itu. Lalu kita yang kemarin sudah belajar for loop. Sekarang kita akan mencoba for loop di dalam listnya seperti ini. Contoh ya, for i in hewan. Jadi i-nya itu bebas, i itu variabel. In hewan itu artinya dianggap dari data masing-masing seperti ini. Berarti i-nya itu adalah data yang ada dalam sini. Ketika kita coba seperti ini, for i in hewan berarti akan mengulang atau looping dengan data yang ada pada hewan ini. Karena ini 3 berarti sebanyak 3. Terus datanya ini mau diapain gitu. Kalau ini saya cuma tak printin aja, tak tampilkan gitu. Jadi contoh semua ini, for i in hewan, print i. Hasilnya adalah ayam, kucing, kambing. Seperti itu. Gampang kan? Lalu yang kedua adalah in range. In range itu sama. Kalau kemarin itu kan for i in range diisinya kan angka. Nah, ini yang seperti kita pelajari tadi, kita bisa pakai yang namanya itu len kalau kita pengen pakainya indeks. Jadi kita kalau pengen menggunakan indeks, indeksnya kita pengen ngambil datanya, artinya ini ayam ini indeksnya 0, kucing ini indeksnya 1, kambing ini indeksnya 2. Itu gunanya apa sih nanti gunanya? Yang jelas adalah secara sintaks itu adalah seperti ini. For i in range, range-nya itu seperti yang for loop sebelumnya. Lalu len hewan. Len hewan itu artinya adalah jumlah data yang ada pada variabel hewan. Berapa? 3. Berarti hewan sama dengan ayam, kucing, kambing. Ada 1, 2, 3. Lalu for i in range 3. Seperti itu. Berarti kita coba print index. Indeks ini kan bebas. Mau dikasih apa terserah. Saya cuma pengen kelihatan indeksnya aja. I-nya ini berarti sudah angka. Kalau di sini, I-nya tadi bentuk data. Jadi bedanya adalah for i in hewan, itu yang keluar i-nya ini merepresentasikan data yang ada pada variabelnya. Tapi kalau in range len in range seperti ini, itu i-nya ini berarti nomor urut indeksnya. Paham nggih? Jadi ini bedanya adalah kalau for i in hewan itu isinya datanya, i variabelnya ini isinya data. Kalau in range itu variabelnya isinya adalah nomor urut indeks. Jadi contoh ini, print index i adalah hewan i. Hewan i itu artinya seperti yang tadi bilang, hewan i. I-nya pertama berarti ini berapa? 0. Berarti ini yang diulang adalah 0. Indeks 0 adalah hewan 0. Hewan 0 itu apa? Ayam. Ini kalau dijalankan menjadi dapat data, dapat hasilnya seperti ini. Indeks 0 adalah ayam, indeks 1 adalah kucing, indeks 2 adalah kambing. Seperti itu. Paham nggih? Lalu in and not in operator. Apa sih itu? Jadi kita bisa ngecek apakah suatu value itu ada pada satu variabel atau berada dalam list tersebut. Bisa coba peliharaan. Ada ayam, kucing, kambing. Contoh print. Ayam in peliharaan. Ayam ada tidak di peliharaan? Oh ada, berarti true. Hasilnya itu akan seperti ini. True. Buaya in peliharaan. Oh nggak ada, berarti false. Yang kedua adalah not in. Not in itu tidak berada dalam. Berarti ayam not in peliharaan. Ayam ada nggak? Ada. Kalau ini not in berarti false. Seperti itu. Dibalik aja. Paham kan? Lalu buaya not in. Buaya tidak ada pada variabel peliharaan. Ya betul, tidak ada. Berarti true. Seperti itu. Gampang kan? Ini hanya in dan not in. Seperti itu. Lalu contohnya kayak apa sih? Contohnya program sederhana seperti ini. Ada sebuah variabel dengan nama stok. Isinya adalah nama buah. Pisang, mangga, semangka, jeruk. Lalu kita coba print dulu. Anda mau beli buah apa? Lalu input
dulu nama buahnya diketik. Lalu ini dimasukkan ke dalam variabel buah. Lalu dicek. If jika buah yang diketik tadi in stock, ada pada data yang stok sini, berarti buah tersebut tersedia. Kalau tidak ada, berarti diberikan pesan stok buah tersebut habis. Seperti itu. Contoh pemakaian sederhananya seperti ini. Lalu yang selanjutnya adalah multiple assignment. Apa sih multiple assignment? Assignment sudah saya jelaskan sebelumnya, kita sudah tahu kan, assignment itu adalah penunjukan. Jadi contoh seperti ini. Ada sebuah variabel dengan nama Andi Sema. Datanya berupa pria 35 ganteng true. Lalu kita pengen data ini kita masukkan ke dalam variabel. Nah, bagaimana sih caranya masuk variabel? Caranya ya yang paling sederhana dan primitif ya seperti ini. Jenis kelamin sama dengan Andi Sema 0, berarti pria. Usia sama dengan Andi Sema indeks 1, berarti 35. Paras sama dengan Andi Sema 2, indeks 2, 0, 1, 2. Paras ganteng. Menikah sama dengan Andi Sema 3, 0, 1, 2, 3. True, berarti sudah menikah, seperti itu. Ini adalah dengan cara primitif. Ribet kan? Coba bayangkan ketika ini Anda harus ngetik satu-satu dengan yang sama seperti ini. Nah, cara sederhananya adalah contoh seperti ini. Langsung aja multiple assignment. Jadi langsung saja jumlahnya ini kan ada 4. 1, 2, 3, 4. Langsung saja diurutkan. Jenis kelamin, usia, paras, menikah sama dengan Andi Sema. Berarti hasilnya akan sama. Jenis kelamin variabelnya isinya pria, usia isinya 35, paras isinya ganteng, menikah isinya true. Seperti itu. Tapi perlu diingat bahwa jumlah multiple assignment variabel yang ada di sini itu haruslah jumlahnya wajib sama dengan jumlah data yang ada pada variabel. Kalau nggak ada, nanti kan ada pesan error seperti itu karena jumlahnya tidak sama. Paham? Oke. Tugas. Tugasnya itu gampang banget. Cobalah buat program sederhana seperti yang ada pada berikut. Contoh seperti ini. Buatlah program seperti ini. Programnya pertama adalah menuliskan masukkan makanan kesukaanmu atau kosongkan jika selesai. Jadi artinya kalau di kosong seperti ini langsung enter itu selesai. Tapi kalau diisi itu akan mencatat makanan-makanan kesukaan kita. Coba aja. Makanan kesukaan yang pertama adalah tahu gejrot. Yang kedua adalah mendoan. Yang ketiga adalah sate ayam. Yang keempat adalah es teh. Nah, kalau ini saya enter sekali lagi tanpa memasukkan data, seperti ini, langsung menampilkan bahwa makanan kesukaanmu adalah yang sudah diinputkan tadi. Tahu gejrot, mendoan, sate, ayam, dan es teh seperti ini. Tugasnya adalah silahkan buat program yang sama seperti ini. Masalah makanan kesukaan atau hewan peliharaan atau hobi mau apa terserah. Yang penting mekanik dari programnya itu sama persis seperti ini. Saya cuma pengen itu aja. Oke, gitu ya. Bisa dipahami. Jika masih ada kurang jelas, kita bisa diskusikan melalui grup WA yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.